Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3B, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Pak Rizky, siap belajar. Siap belajar. Oke, sebelum belajar kita yel-yel kelas 3B dulu. Siapa yang ingin memimpin yel-yelnya? Ketua kelasnya bisa dipimpin yel-yelnya di kelas 3B. Kita yel-yel dulu biar semangat dalam menghadapi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dipersilakan. 1, 2, 3. Yeay, 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 yeay. Kita ini kelas 3B. Anak ganteng ayu sopan pintar nomor 1. Kaya jelas kita nomor 1. Mana 3B? Sini, sini, sini. Siapa 3B? Saya. 3B? Jaya. Pasti bisa. Pasti bisa. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini dan siapa yang masuk pada hari ini? Sebentar. Pada kelas 3B, apakah hari ini masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat seperti itu. Nah, jadi di sini ada yang ingin memimpin berdoa. Boleh dipimpin berdoa di depan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, berdoa. Doa selesai. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kegiatan kita hari ini kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, sebelum kita masuk, kalian itu sebagai siswa kira-kira sifatnya harus bagaimana? Baik, kemudian sopan, kemudian santun, boleh, disiplin, tertib. Nah, kenapa kok kita harus disiplin? Nah, karena dengan disiplin kita akan membiasakan diri kita menjadi seseorang yang patuh terhadap peraturan. Nah, dengan patuh tersebut diharapkan nantinya kita akan melakukan segala sesuatu dengan lancar dan tidak ada kendala seperti itu. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, marilah kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kira-kira hal-hal apa yang bisa diperbolehkan ketika pembelajaran? Mendengarkan guru, betul. Kemudian tidak boleh bertengkar karena Tidak boleh rame. tidak boleh membuli, betul. Tidak boleh mengejek. Nah, tidak boleh mengejek dan lain-lain. Nah, itu kan tadi kita udah bikin kesepakatan. Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Kenapa kok tidak boleh membuli? Karena kita di sini semuanya itu satu Indonesia. Jadi di sini kita harus tetap sama-sama menjadi satu kesatuan warga Indonesia. Nah, kira-kira yang diperbolehkan apa saja? Yang diperbolehkan? Diam berarti apa? Mendengarkan. Kemudian apa lagi? Diam ketika pembelajaran. Sopan. Kalau apa? Santun. Kalau ada yang tidak diketahui bisa bertanya. Oke. Nah, baik. Kalau begitu, di sini Bapak punya sebuah gambar. Kita perhatikan sama-sama gambarnya apa. Sebelumnya di sini, apakah ada yang sudah hafal Pancasila? Sudah semua. Oke, kita mencoba mengucapkan Pancasila bersama-sama. Pancasila 1, 2,
Nah, tepuk tangan sudah hafal Pancasila. Nah, kira-kira Pancasila itu tadi kan memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Nah, kira-kira apakah kalian sudah menerapkan sila-sila Pancasila? Apakah sudah mengetahui sila-sila Pancasila pengamalannya tadi? Nah, jadi Pak Rizky punya gambar. Kita perhatikan sama-sama. Nah, dari gambar ini ada dua gambar. Yang pertama ini kira-kira sholat. Sambil ngapain ini tangannya? Foto loh. Sholat kok sambil foto-foto Pak, sambil selfie. Nah, sedangkan yang ini dia itu apa? Hasilnya bisa hasil selfie-nya ketika sholat. Nah, kita bandingkan dengan gambar yang satunya. Nah, kalau yang ini bedanya apa? Tidak berfoto. Terus apa lagi? Taat, berdoa. Apa lagi? Khusyuk. Nah, perbedaan dari gambar ke-1 dengan gambar kedua tadi kira-kira bedanya apa menurut adik-adik yang pinter-pinter? Tidak khusyuk, pinter. Kalau yang pertama tidak boleh tiru apa? Ditiru, betul. Yang pertama tidak boleh ditiru. Yang kedua dia ini berdoa dengan khusyuk. Nah, dia ini yang digambarkan ini merupakan salah satu gambaran penerapan sila Pancasila. Tapi yang keberapa? Ke-1, pinter. Nah, jadi kita di sini akan membahas yang pertama. Di sini nanti kita akan membahas. Nah, yang pertama nilai dari penerapan sila-sila Pancasila. Yang kedua, kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu tadi yang Pak Rizky sebutkan. Nah, setelah itu marilah kita amati di sini. Nah, penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada videonya. Nah, mari kita lihat bersama-sama videonya terlebih dahulu.
Nah, jadi itu tadi adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kalian? Contohnya, siapa yang tadi masih ingat apa yang di video itu yang pertama disebutkan? Yang sila pertama, sholat pintar sekali. Good. Yang selanjutnya, mengaji. Nah, dari sini, siapa yang di sini beragama Muslim? Nah, ketika kita beragama Muslim, kita kan melakukan kegiatan sholat atau beribadah, mengaji sebagai wujud penerapan Pancasila yang pertama. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah salah satu contoh sila pertama. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini Indonesia memiliki berapa agama? 6. Ada bermacam-macam agama. Kita itu beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh kepercayaan seorang masing-masing. Kalau yang Islam beribadahnya di mana? Kalau yang orang Kristen beribadahnya di mana? Nah, jadi kan itu berbeda-beda seperti itu. Apakah boleh apabila kita memiliki teman yang beragama Kristen, kita ajak beribadah di masjid seperti itu? Tidak boleh, karena kita harus menghormati, pintar. Nah, di sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti ini. Ini menunjukkan hubungan pintar, membantu, hubungan sesama manusia. Jadi setiap manusia itu harus saling membantu, tolong menolong. Nah, seperti itu. Yang ketiga, sila ketiga ini adalah persatuan Indonesia. Jadi di Indonesia kan memiliki berbagai macam apa? Suku, budaya, agama, dan lain-lain. Ras, betul. Di sini siapa yang berasal dari suku Jawa? Yang berasal dari suku mana? Madura ada? Yang berasal dari suku Batak ada apa enggak? Batak? Enggak ada. Nah, di sini kita walaupun misal berasal dari suku Jawa ataupun Madura, tapi kita harus tetap saling menghormati, menjaga persatuan. Tidak boleh apa kira-kira? Tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar walaupun perbedaan. Dengan perbedaan itu kita diharapkan bisa saling menguatkan supaya tidak mudah terpecah belah. Nah, yang keempat ini kira-kira gambarnya apa? Bertahlil. Loh, ada yang bilang bertahlil, ada yang bilang ada lagi apa? Bermusyawarah. Nah, pinter yang berani menjawab. Yang berani menjawab benar salahnya itu nggak apa-apa, yang penting menjawab dulu. Yang ini gambarnya hampir mirip dengan tahlil memang, tapi dia ini gambarnya orang yang bermusyawarah. Misalnya kita bermusyawarah untuk memilih ketua RT, di sini bisa. Nah, dia ini di sila keempat musyawarah untuk mencapai kepentingan bersama. Jadi di dalam musyawarah kita itu harus mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Kepentingan diri sendiri atau kepentingan semua orang di sekitar. Nah, kepentingan semua orang, good, pintar. Nah, jadi ketika kita melakukan musyawarah itu kita harus mementingkan kepentingan semua orang, tidak boleh kepentingan pribadi saja. Nah, yang terakhir dari nilai-nilai kelima Pancasila ini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam keadilan ini kita harus bersikap apa? Namanya aja keadilan, berarti kita harus bersikap adil kepada sesama. Nah, kita harus bersikap adil kepada sesama itu menunjukkan semangat dalam kehidupan bernegara. Jadi, kita harus adil seperti itu. Nah, dari sini sikap-sikap Pancasila itu tadi memiliki nilai-nilai yang harus kita amalkan seperti itu. Nah, jadi di sini Pak Rizky punya LKPD. Ini kita dikerjakan secara berkelompok, ada 2. Kita nanti bisa bagi kelompoknya. Nah, yang pertama, LKPD pertama, ini ada penerapan nilai Pancasila. Kemudian di sini ada sila-silanya. Di sini nanti ditempelkan.
Tapi Pak, ini apa perlu digunting? Tidak, karena di sini sudah Pak Rizky sediakan. Jadi nanti tinggal ditempel saja. Semisal beribadah sesuai dengan agama masing-masing, itu sesuai dengan sila keberapa. Nah, nanti kalian tempel di sini. Ada yang ditanyakan? Tidak? Jelas? Jelas? Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini ada berbagai macam Pancasila. Kemudian di sini ada penerapan sikap-sikapnya. Kalian tinggal menjodohkan saja. Kira-kira yang cocok yang mana? Nah, misal, oh ini cocoknya kira-kira sama yang ini Pak. Nah, itu kalian jodohkan dengan cara berdiskusi dengan kelompok kalian seperti itu. Nah, Pak Rizky bagikan dulu. Jangan lupa diisi nama kelompoknya ya. Nama panjang. Oh, nama panggilan saja dengan nomor absen. Kalian ada yang jangan ini ya, jangan ini, ya. Nah ini nanti ada yang pengerjaan ini boleh diselang-seling. Kelebihan satu enggak. Ya, sama. Nah, ini kelebihan satu. Yang belum ini ya? Ini ya. Nah, ini nanti kalian tulis nama kelompok, terus ditempel. Yang ini ditempel ya, jadi dicocokkan. Ya, itu boleh dibuka. Oh iya, itu jelas itu. Jelas. Bisa? Ini yang mana? Satu. Oh, gantian namanya. Oke. Ini jangan lupa namanya ya. Bagi ya. Yang satu namanya. Siapa yang sana? Dispositivo.
Halo? Enggak, nggak usah digunting. Ini sudah mau ditempel. Sudah? Oke, good. Sebentar, simpan dulu. Nanti kita presentasikan. Ya, tunggu ya. Kita habis ini presentasikan. Ya, sebentar. Yang sudah disimpan dulu. Kita menunggu temannya. Nah, bisa dilihat dulu. Keren, gantian, ngerjakannya gantian, keren. Good. Nah, ditempel. Ya, kita tunggu ya temannya, ya disimpan dulu. Belum ya? Belum. Oke. Yang mana? Oh, ini cara membukanya seperti ini. Ini nanti jadinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya kan, betul kan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, oh, ya bisa gantian. Kamu yang mengerjakan ini, aku yang mengerjakan itu. Pinter itu namanya bergotong royong. Ayo, kita saya dapat survei. Iki ya. Ya Mio. Mio. Apa tuh Ami? Aduh, aku belum. Aku belum. Bisa naik di sini. Sudah? Oke, 3 menit lagi. Ya, belum itu belum. Nah,
Kita selesaikan jam 11. Ini. Absen. Oma. Ini. Satu pasal. Ini tinggal menamai aja, oke. Kelompok 5 sudah? Kelompok 5? Oke. Kelompok 6? Belum ya, kelompok 6. Jadi sudah ya? Aku di kamar ini. Ya, sudah? Sudah semua? Ini kelompok 6 belum. Ya. Nah. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, karena sudah, setelah ini LKPD yang telah kalian kerjakan, kalian isi dan kalian tempelkan, itu akan segera dipresentasikan ke depan kelas. Nah, seperti itu. Jadi, setiap anggota kelompoknya nanti maju semua, dipresentasikan gantian satu-satu. Tadi misal, Kak, aku kerjakan yang ini. Jadi kalian boleh dibagi tugasnya. Aku mau mempresentasikan yang ini. Aku mau bilang bagian yang ini. Boleh. Nanti kalau semisal masih ada yang kebingungan, Pak Rizky. Nah, sudah semua? Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu boleh. Nah, boleh kelompok 1 boleh maju ke depan semuanya. Nah, jadi adik-adik, ketika temannya presentasi, kita semua harus menghargai dan memperhatikan. Ketika ada yang bicara di depan, kita harus memperhatikan. Nah, oke. Kenapa? Nah, nggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah hasil dari kegiatan yang sudah kelompok 1 kerjakan. Nah, kelompok 1 bisa dimulai mempresentasikan dulu. Nah, jadi cara mempresentasikannya seperti ini. Yang pertama, kalian mau mempresentasikan yang LKPD 1 apa yang 2 dulu? 1, oke. 1 dulu, oke. Kelompok 1. Nah, jadi ketika penerapan sikap penerapan Pancasila, bintang, sikapnya kamu baca di situ ya. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nanti buat kelompok selanjutnya, jadi ini. Presentasi mengenai sikap penerapan Pancasila. Bintang, sikapnya, kamu menyebutkan yang kamu pilih. Rantai sikapnya seperti itu. Jelas atau tidak? Jelas, oke, boleh. Nah, boleh dimulai. Yang lain memperhatikan. Sikap penerapan Pancasila. Sikapnya rajin beribadah. Rantai sikapnya menolong teman yang kesusahan. Kawan beringin sikapnya menjadi teman yang sakit. Kepala banteng bersikap, sikapnya diskusi jelas. Pelatihan kapas, sikapnya menghargai perbedaan, pintar, good. Nah, yang selanjutnya ini contoh main. Contoh penerapan Pancasila. Beribadah sesuai dengan agama masing-masing.
berani menutup? Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok 1. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1 yang berani maju ke depan. Ayo kita berapresiasi. Pinter-pinter ini kelompok 1 berani maju ke depan. Nah, dari hasil presentasi tersebut, apakah ada yang jawabannya berbeda? Apakah ada yang berbeda? Apa? Ada? Kelompok 6 ingin mempresentasikan? Kelompok 6? Belum? Nah, oke. Sesuai urutan. Jadi kelompok 2 gantian mempresentasikan. Ayo, kelompok 2 semangat presentasi, ayo. Ayo. Yeay. Nah, nanti ketika ada yang mau maju ke depan, kita gini. Sebentar, diperhatikan Pak Rizky. Kalau Pak Rizky bilang gini, biar kita semangat. Kelompok 2 beri semangat, Kelompok 2 beri semangat, Beri semangat, Gitu ya, oke. Nah, coba dulu. Kelompok 2 beri semangat, Kelompok 2 beri semangat, Beri semangat, Nah, oke. Kelompok 2 ingin mempresentasikan, ya, gantian. Nah, ingin mempresentasikan contoh penerapan nilai Pancasila yang terlebih dahulu. Nah, oke, boleh dipersilakan. Ini, nah jadi ini sama. Mulai diperhatikan kalau ada yang ya. Oke, tepuk tangan semuanya buat kelompok 2 yang berani maju ke depan. Nah, jadi itu kalian hebat, kelas 3B hebat, berani maju ke depan kelas. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang berani. Nah, jadi kita koreksi dulu ya. Kita koreksi dulu tentang sila Pancasila yang pertama. Coba kita lihat yang di sini, sikap penerapan Pancasila yang bintang harusnya yang bintang ini beribadah. Apakah sama semua? Sama, oke. Yang rantai emas sikapnya apa? Menolong teman yang sakit, kesusahan. Nah, betul. Jadi yang sila kedua, menolong teman yang kesusahan. Sila kedua, menolong teman yang kesusahan. Sila ketiga apa kira-kira? Sila ketiga apa? Menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga. Oke, ada yang lain, ada yang beda. Sila ketiga selain menjenguk teman yang sakit. Nah, sila ketiga yang paling tepat ini adalah, nah, sila ketiga yang paling tepat dia itu adalah
menghargai perbedaan. Jadi kan kita negaranya, negara Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Nah, sila keempat kira-kira apa? Sila keempat yang kepala banteng. Berdiskusi di dalam kelas. Kalian itu tadi sudah menerapkan dalam mengerjakan LKPD ini. Berdiskusi antar setiap kelompok, setiap anggota kelompok itu berdiskusi. Nah, ini sudah menerapkan Pancasila sila keempat. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 apa? Menghargai perbedaan tadi sila 3. Nah, berarti yang kelima Padikan Kapas apa? Ya? Oke, pintar. Nah, good, pintar-pintar. Nah, kemudian di contoh penerapan tadi apakah ada jawaban yang berbeda? Ada, oke, nggak apa-apa kalau berbeda. Kita masih sama-sama belajar. Nah, ketika beragama sesuai dengan agama masing-masing ini sila berapa? 1. Yang bersikap adil dalam pembagian makanan dengan saudara, sila keberapa? Kelima, pintar. Yang selanjutnya memilih ketua kelas dengan pengambilan keputusan secara bermusyawarah. Keempat, good. Yang selanjutnya berteman dengan tidak membedakan suku agama. 3, pintar. Yang terakhir membantu teman yang sedang kesusahan. Sila kedua, good. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kenapa? Ya, sebentar, kasihan. Nah, ini kenapa? Ayo, nah, oke. Oke, nah, kita ice breaking bentar. Ada yang pernah, jadi Pak Rizky punya ice breaking. Namanya, apakah kalian pernah dengar ini? Marina menari di atas menara. Pernah main apa belum? Nah, jadi gini, kita melatih fokus dengan bermain ice breaking. Tadi ice breakingnya Marina menari di atas menara. Nanti kalian berdiri semua ya. Kemudian ketika Pak Rizky bilang Marina menari di atas menara. Nah, nanti kalau semisal bilang Pak Rizky bilang Marina, berarti Marina gimana? Nah, Marina kalau menari sini. Nah, kalau di atas menara. Nah, tapi ini nanti kita nyanyikan dengan cepat. Ayo coba berdiri dulu semuanya di bangkunya saja. Ya, berdiri di bangkunya. Ayo berdiri, tapi jangan di atas kursi. Nah, pintar. Nah, oke, perhatikan. Ayo berdiri. Ayo. Nah, kita ikut semua biar semangat. Kita coba dulu ya, fokus. Kira-kira kita lihat siapa yang salah. Ini dimulai dari yang pelan dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Menari di atas menara. Marina. Ayo, bisa? Oke, nah jadi kita tes fokus. Kira-kira apakah ada yang Pak Rizky bilang Marina? Kalau Pak Rizky bilang Marina, menurut dia gini nanti tuh. Bener apa salah nanti? Salah. Nah, enggak dokumen. Kita biar fokus, biar melek, semakin semangat. Nah, oke, coba apakah ada yang mau membantu memimpin di depan? Siapa yang berani? Oke, enggak ada. Ada? Aksi sudah, gantian redaksi. Nah, oke. Mau? Oke, enggak apa-apa. Ini mau di depan? Oke, ya udah. Kita coba satu dulu. Iya, enggak apa-apa. Nah, oke. Sikap sempurna dulu, sikap sempurna. Sikap sempurna, siap. Nah, seperti ini. Nah, siap. Nah, kita mulai dalam hitungan ketiga. Marina menari di atas menara. Marina di atas. Nah, ayo. Yo, coba. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Menari di atas menara. Menari. Oke. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada apa Kak? Selanjutnya di sini Pak Rizky punya amplop Pancasila. Kemudian ada sticknya. Yang lain? Nah, kita taruh sini saja. Ini ada amplopnya. Nah, ini ada sikap-sikapnya. Nah, yang paling diam boleh di. Nah, ini ada macam-macam nanti dimasukkan. Contoh ini gotong royong. Gotong royong sikap Pancasila berapa? 4? Apakah 4? 3. Nah, nanti kalau ada yang benar 3, nah 3 dipegang. Nah, dimasukkan, dicari lambangnya Pancasila sila ketiga. Ya, good, pintar. Nah, jadi nanti seperti itu ya, kita jawab Pancasila sila ketiga. Nah, oke. Nah, yang bisa menjawab dan paling atas Pak Rizky. Yang selanjutnya ini gambar bermusyawarah. Ini. Nah, berarti silakan. Oke. Selanjutnya Pak Rizky punya membantu orang yang kesusahan. Yang sila berapa? 2. Bentar. Yang selanjutnya ini berdoa di gereja. 1, oke. Yang selanjutnya lagi, dia ini adalah bermain tidak memilih teman. Bermain 3, betul. Kalau tidak memilih teman kan menghargai perbedaan. 3, oke. Yang selanjutnya berdoa di pura. 1, good. Ya. Kali ini kelompok 2 bisa menjawab posko bencana. Posko bencana 5, pinter. Yang selanjutnya lagi membantu korban bencana alam. 5, oke. Betul. Yang selanjutnya bermusyawarah di kelas, bermusyawarah 4, pinter. Sudah apa belum? Oh, sudah ya? Latihan. Nah, ya, latihan. Yang selanjutnya menjenguk teman yang sakit. 2. Sudah apa belum tadi? Kita maju. Oke, sabar. Kita tetap sabar. Yang selanjutnya ada membantu orang yang membutuhkan bantuan sosial. 5, oke. Tadi kita apa belum? Oke, 5. Tinggal berapa setik ini? Ya, bentar ya. Oke. Ada 4 setik lagi. Yang pertama, dia ini seperti memilih ketua RT. Yang selanjutnya bergotong royong menyapu kelas. 3. Tadi sudah maju? Belum. Oke. Yang selanjutnya beribadah di masjid. Tadi sudah maju? Oke, berarti ini. Ya. Oh ya, ini berarti membantu berapa ini? Menolong. Nah, nanti ke bagian lagi ada lagi. Duduk, ayo. Duduk. Mana? Yang belum? Oke.
adalah contoh penerapan Pancasila yang sering kalian ketahui. Contoh tadi, kalau yang ada di beribadah, ini beribadah tadi berarti sila keberapa? 1, benar apa enggak yang dimasukkan? Benar, oke. Yang sila kedua, menjenguk teman yang sakit? Nah, menolong teman yang jatuh? Nah, jadi kalau semisal kalian main sepeda, terus yang temannya jatuh, apa boleh diketawain? Nah, itu kalau bukan temannya yang jatuh berubah pesan. Nah, terus yang ketiga, tidak memilih-milih teman saat bermain. Benar, walaupun kita beda suku, beda budaya, beda bahaya, tapi tetap satu jua. Nah, yang keempat di sini ada kepala banteng. Kepala banteng ini memilih ketua kelas, ada lagi memilih ketua RT. Ini benar apa enggak yang dimasukkan temennya? Benar. Oke, yang kelima ini ada memberi bantuan sosial kepada teman-teman kita yang sedang dilanda bencana. Apakah betul silahkan? Benar, oke. Nah, ini nanti di sini. Nah, tepuk tangan buat kelas 3B. Oke. 1 kali beri semangat. Tahu enggak? Tahu? Oke. 1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. Beri semangat. Nah, oke. Nah, jadi kalau tadi kalian mengisi LKPD secara bersama-sama, setelah ini ada quizzes. Quizzes itu apa, Kak? Nah, quizzes kita pilih seperti ini. Jadi ini ada quizzes nilai-nilai Pancasila. Nah, kita jawab sama-sama ya. Quizzes. Siapa yang pernah bermain quizzes? Oke, bisa kan berarti? Nah, dibaca pertanyaannya, kita jawab. Andi dan Putri adalah teman dekat. Mereka siswi kelas 3 SD, Kota Lama 1. Andi beragama Islam, sedangkan Putri beragama Katolik. Pada hari Minggu mereka mulai bersama mandi Andi. Jarum dan tunjukkan pukul 12. Andi mohon izin untuk melaksanakan sholat dan guru. Apa yang harus dilakukan Putri agar sesuai dengan pengenalan kilatan Pancasila? Siapa yang menjawab biru, hijau, oranye atau merah? Biru. Biru semua? Ada yang merah? Loh, ini kita jawab ya. Kita yang biru, oke, kesepakatan bersama. Kita yang biru angkat tangan. Yang hijau, yang oranye, yang merah. Oke, karena paling banyak biru, kita coba biru. Jadi kalau ada mau sholat berarti biru. Lanjut. Contoh sikap yang menunjukkan pengenalan sila tentang Pancasila. Oke, sebentar. Kadonya disimpan. Kadonya disimpan. Nggak pakai kado. Nah, yang milih biru, yang milih hijau, oranye, merah. Oke, merah semua ini. Siapa yang nggak merah 1? Lanjut. Contoh pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Ayo, yang Pancasila sila kedua, tapi yang mana? Siapa yang milih biru? Siapa yang milih hijau? Hijau. Siapa yang milih oranye? Siapa yang milih merah? Oke.
Pancasila sila kedua. Yang milih biru, rajin beribadah. Yang milih hijau, yang milih oranye, yang milih merah. Merah ya, berarti kita pilih yang merah. Udah, ayo mas yang merah, kelihatan. Nah, menghormati suku dan adat budaya lain merupakan perwujudan Pancasila. Silakan. Saya yang milih biru. Biru ada berapa? Oke, yang warna hijau, hijau. Yang milih oranye. Yang milih merah. Berarti yang paling banyak ini yang warna biru. Biru, oke, biru. Lanjut. Ayo. Orang Batak beragama Kristen dan Mateo orang Bali beragama Hindu. Mereka bersama ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Sikap kita dan ide adalah Ayo sikapnya bagaimana? Yang milih biru angkat tangan. Satu, dua aja. Yang milih hijau angkat tangan. 1, 2, 3, oke. Yang milih kuning, oranye. Yang milih merah, berarti yang paling dipilih paling banyak warna oranye ya. Pintar, masih fokus. Hijau, oke. Anis. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. ikut serta. Apakah siapa yang milih biru? 1, oke. Yang milih hijau? 10, oke. Yang milih oranye? Yang milih merah? Nah, tadi kan banyakan yang hijau, sila ketiga. Apakah sila ketiga yang hijau? Nah, kita lihat kalau yang hijau. Nah, oke. Ini yang terakhir. Memilih ketua RT dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang keberapa? Memilih ketua RT. Yang keempat, biru siapa? Hijau siapa? Orange siapa? Orange cuma 1, oke gak apa-apa. Merah siapa? Oke, bayangkan merahnya. Nah, oke, tadi kuisisnya. Senang apa enggak pakai kuisis? Seru? Seru banget. Oke, nah nanti lagi sebentar, oke. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan lembar evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri. Ini nggak boleh bekerja sama, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti dinamai, ayo, apa ini? Nah, harus anteng. Nah, kalau ada yang mencontek nanti akan ketahuan, soalnya ada kamera juga. Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Namanya nama panggilan aja sama nomor absen. Misal lah, Hapsi nomor berapa absennya? 1. Nah, nanti Hapsi nomor 1 di atas. Diisi, Pak, apa boleh diisi pakai pulpen? Boleh. Pak, pakai pensil? Boleh. Yang nggak boleh pulpen warna merah. Tidak boleh karena hanya biru biasanya. Nama panggilan boleh Pak? Boleh, nama panggilan sama nomor absen. Ayo. Saya nulis Ian. Ya, nggak apa-apa, sebentar. Pak, ini kan saya lengkap. Ada azan di depan. Ya, pas. Oke. Boleh mulai dikerjakan. Yang ini dikumpulkan ke Pak Rizky. Duduk di tempatnya aja. Pak Rizky ambil.
Jangan lupa namanya lo ya, namanya. Ya, nama panggilan. Nama dia boleh. Mufakat itu kesepakatan bersama. Ya, yang sudah disimpan dulu. Yang 7 kita, yang panjang 7 kita kumpulkan. Itu sebisanya aja. Sebisanya nggak apa-apa. Sebisanya. Kalau semisal jawabannya nggak tahu, sebisanya. Ini sudah. Good. Boleh? Antisipasi. Oh, mengikuti. Oke, yang sudah boleh Pariti kasih waktu 2 menit segera dikumpulkan. Yang belum? Ya. Yang sudah boleh maju ke depan mengumpulkan. Yang sudah. Kalau sudah kembali ke duduknya dengan anteng, harus anteng. Oke, yang sudah boleh kembali duduk lagi dengan anteng. Yang belum ada 1 menit lagi segera. Apa? Ayo, nggak boleh. Ayo, dikerjakan sendiri. Bukan kerja kelompok, ini evaluasi mandiri. Yang sudah boleh dikumpulkan. 1 menit lagi. 1 menit, nggak apa-apa. 1 menit. Ya, oke. Good. Ayo, Asfi. Ya. 1 menit. Ya. 1 menit. Ya. Dua menit lagi kita selesaikan. 2 menit lagi. Mufakat itu kesepakatan bersama. Ayo. Sudah kesepakatan bersama. Ya, sudah boleh kumpulkan. Pintar. Sudah, Mas? Satu menit lagi.
apa yang belum? Ya, satu. Ayo, contek. Ayo, wes kumpulkan. Nah, siap. Ayo, pramuka siap, siap. Ayo, gerak. Ayo. Nah, ini nggak apa-apa, wes. Ya, sudah mengumpulkan semua ya. Oke, nah kira-kira dari pelajaran hari ini kita telah belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat kita belajar apa tadi barusan? Apa? PP, penerapan Pancasila, apalagi sila-sila Pancasila, kemudian apa? Hah? Arti sila Pancasila, oke. Kuisis Pancasila, apalagi? Nilai-nilai Pancasila, oke. Sikap-sikap tuh bagus, pintar. Nah, Pak Rizky mau nanya, dari materi sila-sila Pancasila, penerapan nilai-nilai sila Pancasila, apakah ada yang masih belum dipahami? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Good job, oke. Nah, jadi di sila-sila Pancasila itu adalah nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan pengamalan sila Pancasila itu harus diamalkan. Kenapa? Kenapa nilai-nilai Pancasila harus diamalkan? Kenapa nilai-nilai Pancasila harus diamalkan? Supaya apa? Supaya bisa hidup bersama dengan tenang, dengan damai, tidak ada apa? Kalau Pancasila permusuhan kita. Nah, oke. Nah, jadi rencana tindak lanjutnya setelah kalian melaksanakan pembelajaran penerapan Pancasila, jadi nanti kalian akan menerapkan Pancasila. Nanti di foto kalian presentasikan di depan. Contoh, Pak, aku mau milih Pancasila sila pertama. Aku milih yang penerapannya itu aku ibadah, Pak. Boleh, nanti bisa difotokan oleh orang tuanya, kakaknya, atau adiknya. Nanti kalau sudah difoto, dipresentasikan di depan kelas. Kita bikin di papan. Nah, oke. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, ada yang ingin mimpin berdoa? Ada yang ingin memimpin doa? Boleh? Ayo, sudah kalian? Ayo, boleh? Boleh, mau mimpin doa? Oke, boleh ke depan? Oke. Tepuk tangan buat temannya yang berani menampilkan. Ayo, tepuk tangan semuanya. Nah, oke, sebelum kita akhiri, ayo, sikap berdoa bagaimana? Sikap berdoa. Amin. Oke. Berdoa selesai. Nah, ayo sebentar, belum selesai. Jadi ketika kita berdoa sila keberapa? Satu. Berdoa sila ke-1, pinter. Kalau tadi berdiskusi sila keberapa? 4. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah kegiatan yang telah dipelajari bersama Pak Rizky. Bagaimana perasaannya setelah belajar? Senang. Ada yang sedih setelah belajar? Tidak ada. Ada yang pengen diajar lagi? Oke, nah jangan lupa rencana tindak lanjutnya. Kalau begitu kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan salam. Tadi kan berdoa sudah, kita mengucapkan salam, memberi salam. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelas 3B.